Oke, baik. Eee, kita lanjutkan, eee, pembahasan kita di bagaimana menggunakan tools programming MATLAB untuk belajaran, eee, robotika. Dan sekarang kita akan coba untuk memanfaatkan MATLAB yang sudah kita install, Robotic Toolbox, dan untuk menghitung ya, untuk melakukan perhitungan yang sebelumnya sudah teman-teman pelajari. Nah, kita awali dulu dari perhitungan tentang bagaimana membuat matriks transformasi homogen atau transformation homogen matrix, ya, terdiri dari matriks rotasi dan matriks translasi. Nah, karena Pak Winarno sebelumnya masih hanya berfokus pada robot dua dimensi, pergerakan robot dua dimensi, maka saya juga akan fokus aja dulu di robot dua dimensi. Nah, nanti kalau misalnya memang dalam penelitian, misal dalam skripsi teman-teman butuh yang robot tiga dimensi, nah kita pelajari lebih lanjut bersama gitu ya. Jadi untuk pembelajaran ini kita fokus aja dulu di robot dua dimensi. Baik, saya mulai, kita buka dulu bukunya. Nah, di sini kita punya penjelasan yang sebelumnya sudah teman-teman pelajari dengan Pak Winarno, yaitu tentang bagaimana adanya perubahan, eee, adanya rotasi dari frame atau kerangka koordinat. Eee, kerangka koordinat saya nyebutnya langsung dengan istilah frame ya. Jadi saya tidak menyebutkan dalam bentuk koordinat frame, tapi langsung aja dalam bentuk frame. Nah, di sini misalnya ada, perhatikan di sini ada frame V dan frame B ya, di mana frame B ini adalah rotasi dari frame V ya, dengan pergerakan rotasi sebesar theta, sudutnya sebesar theta. Maka kemudian kita bisa tahu bahwa kalau dalam spatial ortogonal 2 atau pergerakan dua dimensi, di situ adalah kita punya pergeseran matriks rotasi dari V menuju B. Saya menggunakan apa, notasi seperti ini ya. Ini artinya matriks rotasi dari frame V menuju frame B ya, di mana kita tahu matriks rotasinya pasti adalah, karena di sini pergerakannya sebesar theta, di situ adalah cos theta, min sin theta, cos theta. Nah, teman-teman kalau lupa, coba buka lagi slide-nya Pak Winarno yang di e-learning ya. Di situ ada penjelasannya, saya sudah cek. Ya. Nah, kemudian di sini kalau terjadi pergeseran, ya, misalnya di sini ada titik V, titik P ya, titik P itu kalau menurut frame V dia adalah Vx dan Vy ya. Kemudian kalau untuk apa, ya, dia adalah Vx, Vy. Kalau kemudian untuk menurut frame B, nilainya adalah Bx dan By. Nah, sekarang bagaimana kemudian kita membuat perhitungannya atau matriks transformasinya? Karena kita tahu bahwa eh, kita tahu apa, nanti di bawah ya kita dijelaskan, tapi nggak apa-apa saya tuliskan di sini dulu aja. Karena kita tahu bahwa nanti kita akan bisa menebak. Jadi menebak kalau misalnya awalnya di frame V, lalu bergeser frame V-nya menjadi frame B. Nah, titik P ini menurut frame B ini berapa gitu ya. Jadi kita akan bisa mendapatkan hubungan XB dan Y dari frame B ya, itu adalah inverse dari matriks transformasi homogen, inverse dari matriks rotasi V menuju RB dikalikan dengan titik di frame V ya. Jadi X menurut frame V dan Y menurut frame V. Kalau kalau saya untuk mempelajari ini saya lebih suka menggunakan istilah gini. X menurut frame B, Y menurut frame B. X menurut frame V, Y menurut frame V, kemudian ini matriks rotasi dari V ke B gitu. Nah, atau ini sama dengan karena kita tahu inverse dari matriks ini kan berarti matriks rotasi dari B ke V. Maka kemudian ini juga bisa saya tuliskan menjadi X menurut frame B, Y menurut frame B, sama dengan uh,
matriks rotasi dari B menuju V dikalikan dengan X menurut frame V dan Y menurut frame V. Nah, gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman lupa, tolong ulangi yang materi yang ada di Pak Winarno. Ya, ulangi. Kalau misalnya ada yang belum paham, boleh tanya. Ya, boleh tanya ke saya. Oke, nah sekarang kita harus hitung ya. Ini berapa nih frame V menuju V menuju B ya, perubahan dari V menuju B matriks rotasinya. Jadi kita bisa menggunakan perintah-perintah yang ada di robotics toolbox yang tadi barusan sudah teman-teman install ya. Saya pindah ke MATLAB. Nah, kita bisa menggunakan perintah rot 2 ya. Jadi kita bisa menggunakan perintah, katakanlah saya buat misalnya VRB ini adalah matriks rotasi dari V ke B. Sama dengan rot 2 karena pergerakan kita adalah spesial ortogonal 2, jadi rot 2, saya nulisnya rot 2. Nah, di sini kita bisa menghitung berapa pergeserannya. Tapi teman-teman harus hati-hati bahwa perintahnya harus dalam radian kalau kayak gini ya. Perintahnya dalam radian. Kita tahu misalnya kita ambil contoh, saya mau pergerakannya 30 derajat misalnya. Ya, saya tulis di sini deh. Saya mau tetanya 30 derajat misalnya. Nah, berarti 30 derajat ini kan sama dengan pi, atau saya pakai lambang pi ya. Pi per 6 radian. Nah, berarti yang kita masukkan pi per 6. Ya, pi per 6, 180 bagi 6 kan 30 ya, 30 derajat. Nah, berarti saya pindah ke MATLAB, yang kita masukkan adalah pi per 6. Kita tahu MATLAB sudah paham ya bahwa pi itu adalah pi 3,14 dan 22 per 7 ya. Oke, nah ini kita enter, nah sudah dapat ya. Sudah dapat, kita tahu ini kan konfigurasinya cos 30, min sin 30, sin 30, cos 30. Benar ya, setengah akar 2 itu kan 0, setengah akar 3 itu 0,8660. Kalau ini min setengah, karena sin min sin ya, ini sin 30 setengah, ini jadi setengah akar 3 atau 0,8660. Nah, berarti kita bisa mendefinisikan di sini ya, bahwa misalnya kita punya, saya sebutnya aja VP, ya, kita definisikan misalnya VP, VP di sini adalah titik P menurut V, yang terdiri dari, atau saya definisikan gini dulu ya, misalnya di sini adalah Vx, artinya posisi titik P, misalnya titik P menurut X adalah sama dengan 4, ya. Misalnya sama dengan 4. Nah, di sini artinya ini adalah misalnya saya anggap ini 4, misalnya di sini 8 gitu ya, VY-nya 8. Nah, di sini 8, VY sama dengan 8. Ya, titik koma karena kita udah tahu ya. Nah, berarti kalau titik P ini adalah 4 dan 8 menurut V, lalu menurut B dia gimana? Dimana B-nya kan sudah tergeser 30 tadi ya. Terrotasi 30 derajat. Maka ini bisa kita hitung langsung aja. Jika ini adalah titik P menurut V, itu kita definisikan sebagai Vx dan Vy. Jangan lupa ditranspus. Kenapa kemudian harus ditranspus? Karena perhatikan nih perkalian matriksnya ya. Ini kan vektor kolom ya, vektor kolom dikalikan vektor rektangular ya, vektor persegi, jadinya vektor kolom lagi gitu ya. Jadi ini kalau kita cek, nah jadi begini ya. Maka titik V ya, katakanlah saya buat BP, artinya P menurut B itu sama dengan V RB, artinya matriks rotasi yang tadi kita bentuk, dikalikan VP, ya, dikalikan VP. VP-nya juga sudah ditranspus ya, jadi bentuk matriks kolom. Maka
hasilnya adalah ini. Jadi kita bisa definisikan bahwa oh kalau dia 4 dan 8 maka menurut frame B X-nya itu min 0,5359. Berarti ini ya, ini sama dengan ya misalnya berarti menurut frame B dia adalah min 0,5359, min 0,5359. Ngomong-ngomong MATLAB kalau tidak disetting dia bisanya 4 angka di belakang koma ya. Jadi kalau misalnya MATLAB Anda nggak men-setting dari awal itu bisa 4 angka di belakang koma. Kalau Python itu defaultnya 10 angka di belakang koma. Makanya kalau di Python biasanya angkanya panjang-panjang ya karena nggak disetting. MATLAB pun bisa, kalau nggak salah maksimal tuh bisa sampai 30 atau berapa saya lupa ya. Karena saya juga jarang, biasanya maksimal 4. Atau malah kadang saya kurangin ya, biasanya saya cuma pakai 3 atau 2 gitu. Nah, kemudian di sini 8,9282. 8,9282. 9282. Jadi kalau dia begini, maka ini BX ya. Titik misalnya ini titik BX ya. Dia misalnya tergeser sebesar 30 derajat. Ini berarti 30 derajatnya 30 derajat positif ya. 30 derajat positif itu adalah menjadi min 0,5359 dan 8,928. Nah, itulah yang kemudian bisa kita, oh mohon maaf, saya ada yang kurang transpus ya. Ini harusnya ditranspus. Maaf, makanya kok angkanya jadi aneh. Maaf. Sorry, bukan transpus, inverse. Inverse. Nah, saya lupa. Makanya kok tadi bentuknya jadi, nah ini yang benar. Ya, maaf. Tadi lupa inverse. Ya, lupa di inverse. Karena tadi kan rumusnya di inverse. Ini inverse ya, di inverse. Karena kita kan tadi masih rumusnya ini. Berarti ini adalah 7,4641. 4641. Makanya kok tadi nggak sesuai sama gambarnya. 4,928. 4,9282. Nah, masuk akal ya. Jadi kalau di sini 4, di sini 8, di sini 7. Jadi yang X jadi lebih panjang daripada yang Y. Benar ya, ini adalah 7,4641, yang Y ini adalah 4,9282. Nah, alhamdulillah. Ya, benar-benar. Nah, ini ya. Jadi teman-teman tidak perlu ngitung ngali matriks gitu, bisa pakai MATLAB ya yang sudah ada robotics toolbox-nya, dan itu pun juga langsung bisa melakukan perkalian. Oke, nah ini yang pertama tentang menggunakan matriks rotasi. Nah, kemudian yang kedua kita juga bisa menggunakan sekedar tambahan ya. Jadi bagaimana kemudian matriks rotasi itu mendefinisikan hubungan dari matriks kusimetri. Tapi teman-teman bisa baca sendiri di 2.1.1.2, tapi kan Pak Winarno nggak sampai ke sini, jadi saya lewatin ya. Jadi dia sebenarnya bisa mendefinisikan hubungan dari matriks kusimetri. Nah, setelah teman-teman bisa mempelajari ini, maka kita langsung ke bagian selanjutnya, yaitu matriks transformasi homogen. Ya, matriks transformasi homogen. Nah, sekarang kita akan coba mempelajari kembali sambil mensimulasikan dengan program MATLAB, yaitu bagaimana pose into dimension, atau bagaimana kemudian kita melakukan atau kemudian mendefinisikan matriks transformasi homogen dalam 2 dimensi. Nah, teman-teman misalnya apa yang kemudian dimaksud sebenarnya sebagai matriks transformasi homogen. Misal di sini saya punya frame, ya. Saya di sini punya frame. Katakanlah di sini frame saya saya definisikan sebagai frame B, ya. Jadi di sini saya punya frame, di sini saya punya saya definisikan sebagai sebuah frame atau frame ya katakanlah frame V misalnya ya, frame V misalnya, atau frame B gitu.
Katakanlah misalnya di sini frame, saya anggap aja misalnya frame V, ya, ya. Lalu kemudian di sini saya punya frame yang lain yaitu frame A. Nah, frame A ini sebenarnya adalah, ini misalnya frame A ya. Nah, frame A ini sebenarnya adalah frame V yang tergeser, katakanlah tadi kasusnya 30 derajat misalnya, katakanlah misalnya ini tergesernya 30 derajat, 30 derajat, lalu dia itu tapi juga berotasi tapi juga tergeser, sorry. Jadi dia berotasi tapi juga tergeser. Jadi gini, ini ada yang berotasi, terus ada yang tergeser. Nah, dia juga bergeser. Bergesernya sejauh apa? Sejauh T, ya, sejauh T. Jadi di sini ada saya tuliskan, di sini adalah X versi V dan di sini Y versi V. Lalu kemudian di sini ada X versinya B dan ini karena sudah tergeser, sudah berubah, jadi saya kasih nama A ya. A, kemudian Y versinya A. Nah, dia ternyata tergeser ya, selain juga ter apa rotasi, dia juga tergeser gitu. Kalau tadi kan kalau misalnya B cuma dirotasi aja, kalau ini juga tergeser sejauh T. Nah, bagaimana kemudian kita membuat hubungannya gitu ya, membuat hubungannya. Nah, ini yang kemudian kita kenal dengan istilah matriks transformasi homogen ya. Matriks transformasi homogen di mana dia selain kemudian juga bertransformasi, dia kemudian juga berrotasi gitu. Jadi bertranslasi, dia juga berrotasi. Ada pergeseran dan ada pergerakan. Nah, bagaimana membuatnya? Kita tahu bahwa yang namanya matriks transformasi homogen itu adalah ini ya. Jadi hubungan rotasi mungkin karena kita simplifikasi aja ini adalah B gitu ya, supaya sesuai dengan hitung-hitungan yang ada di penjelasannya Pak Winarno. Ini kita sebut B aja daripada ini YB, ini B. Nah, jadi dari B ke bentuk A, dari frame B ke frame A, dia terjadi rotasi dan translasi. Jadi rotasi dan translasi. Nah, bagaimana matriks transformasi homogen? Matriks transformasi homogen itu adalah matriks yang kemudian membuat operasi transformasi, rotasi, dan translasinya. Kita tahu ini adalah rotasinya, yang ini rotasi, dan yang ini adalah translasinya. Ini translasinya ya. Nah, kalau dalam dua dimensi, maka kita bisa mendapatkan hubungan bahwa yang namanya matriks transformasi homogen, yaitu matriks transformasi dari A ke B, ya, maksudnya ada ya dari matriks transformasi dari A ke B, di mana kita tahu adalah frame dasarnya B, kemudian A, jadi bagaimana A memandang B gitu ya. A memandang B itu adalah kita bisa tuliskan menjadi matriks rotasi A RB. Jadi nanti kita bisa nyarinya B ke A, baru baru kita inverse supaya dapat A ke B, dikalikan dengan ini biasanya kan 2 kali 2 ya. Ini 2 kali 2, lalu kemudian di sini ada matriks 0, 0. Di sini ada matriks isinya 1, dan di sini ada vektor atau matriks 2 kali 1, yaitu vektor T di sini. Nah, jadi bentuknya begitu. Kalau mau kita jelentrehkan, kita buka semua, ini kan adalah cos theta, kemudian min sin theta, tapi theta di sini termnya adalah term dari A ke B ya. Kemudian sin theta, cos theta. Misal ini kita definisikan dalam bentuk B ke A, ini boleh kita tulis begini. Inverse, karena aslinya kan B per A gitu ya. Aslinya kan kemudian sebenarnya B per A gitu, dan kita tahu bahwa kalau cos ini kalau saya inverse tetap ya. Jadi cos ini kalau saya inverse tetap.
Cos theta min sin theta cos theta, ini kan matriks Q simetri. Jadi dia kalau kita inverse ya tetap aja kayak gini, ya. Jadi sebenarnya inverse-nya juga nggak kalian tulis nggak apa-apa, gitu ya. Nggak kalian tulis nggak apa-apa. Nah kemudian pergeserannya dia seberapa bergeser gitu ya. TX saya sebutnya TX dan YT. Nah ini ya, ini seberapa bergesernya, di mana T saya definisikan sebagai TX dan TY. Nah, begini. Seberapa jauh? Lalu di sini adalah 0, 0 dan di sini satuannya adalah 1. Nah, maka dari itu yang tadinya nilainya adalah kemudian nilainya adalah atau perkaliannya adalah hanya perkalian AX dikalikan B X menurut A, Y menurut A, X menurut B, Y menurut B, sekarang ditambah 1. Karena apa? Karena konsekuensi dari kita menggabungkan semua. Ya, ini kan jadi supaya dia bisa dikali kan jadi kayak gini nih. Ya, supaya bisa dikali kan jadi kayak gini. Oke? Ya. Nah, inilah yang kemudian kita kenal sebagai matriks transformasi homogen. Dari apa? Dari satu frame ke frame yang lain. Yaitu apa? Dari frame A, ya, dari kemudian dia frame pertama ke frame selanjutnya, ya, dari frame B ke frame A. Jadi dari frame B dia kemudian dari frame A menuju frame B, ya, dari frame A menuju frame B. Oke. Nah setelah ini maka kemudian kita bisa membentuk matriks transformasi yang pertama, ya, yaitu dengan cara menggunakan perintah T1 sama dengan translasi 2 dimensi 1,2 dan transformasi secara rotasi. Nah, untuk ini kita bisa menggunakan perintah 30 artinya 30 degree dalam satuan, ya. 30 degree. Jadi Anda bisa pakai perintah T-rot 2 itu adalah, kalau gini doang ini berarti radian per second, ya. Radian. Radian doang, ya, nggak pakai per second. Ini kan sudut radian. Nah, tapi kalian bisa pakai perintah ini, T-rot 2 30 degree. Ini artinya satuannya adalah derajat. Cuma satu petik. Oke, ini artinya satuannya adalah derajat. Oke, sekarang kita coba. Ya. Saya mau membuat ini, jadi katakanlah dia bergesernya translasi 1,2 dengan pergeseran 30 derajat. Oke, ke sini ya. Ke sini, maka kita bisa membuat menjadi perintahnya, katakanlah saya samain aja sama yang di buku, ya. T1 sama dengan, nah ini ada perintah translasi, translasi 2 dimensi, karena kita cuma pakai 2, X-nya 1, Y-nya 2. Ya. Atau kalau misalnya biar beda ya sama yang di buku, beda sedikit lah gitu. Nah ini adalah 1,4 misalnya. Ya, tergeser 1, ininya 4, X-nya 1, Y-nya 4. Atau 34 deh, ya, biar nggak terlalu ini ya, 34. Nah, lalu kemudian di sini perintahnya adalah dikali, ya, T-rot 2 30 degree. Berarti di sini dikali T-rot 2. Kenapa perintahnya dikali? Karena memang ini spesial untuk bikin matriks transformasi homogen. Jadi dia punya perintah khusus memang dikali. Nah, di sini kita bisa pakai perintah begini, 30, satuannya apa? Satuannya degree. Nah, untuk memudahkan. Oke. Maka hasilnya, saya kayaknya kurang S. Transl. Ya. Oke. Transl. Nah, ini dia. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini kan tadi matriks rotasinya, ini matriks translasinya, dan di bawahnya, ya. Nah, ini yang memudahkan kita. Jadi teman-teman bisa langsung membuat dengan perintah ini. Nah, lalu berarti kalau misalnya saya punya kita pengen membuat
hubungan seperti ini misalnya saya punya titik plot vol, ya perintah plot vol maksudnya di sini adalah saya pengen punya pergeseran macam-macam, saya buat aja plot vol, lalu kemudian di sini translation plot T1 dia adalah frame dengan frame-nya kemudian satuan 1 dan color-nya B, merah ya. Tapi ini mungkin saya gesernya agak panjang, agak 10 kali 10 supaya bisa kelihatan. Jadi misalnya kita pakai perintah plot vol, lalu saya buat plot vol di sini matriks 0, 10, 0, 10. Nah, jadi kita punya figure ini nih ya. Kita punya figure ini, tapi 10 kali 10 ya. Lalu kemudian di sini saya buat matriks yang tadi tergeser ya. Matriks yang tadi tergeser itu yaitu TR plot T1 frame 1 color B ya. Jadi dia di sini adalah kita coba aja TR plot perintahnya, sorry. Ini ya, TR plot, kemudian di sini yang kita butuhkan adalah TR plot 2, berarti di sini kita untuk dua dimensi ya, yaitu T1, ini adalah frame, kemudian koma 1, koma B, enter. Oh, sorry. Ini harusnya koma, saya ketulis titik ya. Oke. Nah, sorry. Ini, nah kita udah punya nih. Jadi, dia kan kemudian tergesernya 3 dan 4. Ini kan awalnya 0. Nah, dia tergesernya 3 dan 4 nih. 3, X-nya 3, Y-nya 4. Nah, ini adalah yang pertama. Ya. Ini adalah pergeseran yang pertama. Ya, pergeseran yang pertama. Jadi kita bisa gambar, oh dia ternyata tergesernya 3 dan 4 gitu. Nah, lalu kemudian kita lanjutkan misalnya di sini ada T2. T2 itu dia hanya translasi dari hanya translasi aja, nggak ada rotasinya ya. Sebesar 2 dan 1. Katakanlah misalnya biar beda gimana ya? X-nya 4 misalnya ya, atau X-nya 4, X-nya 4, Y-nya 2 misalnya kayak gitu ya. Nah, ini bisa kita buat, oke, T2 sama dengan, dia misalnya kita geser, hanya translasi aja. Ya, dari frame awalnya, jadi hanya transl 2, translasi 2, yaitu tergeser sejauh 4,2, tapi dia nggak terotasi gitu ya, nggak terotasi. Maka kemudian kita tadi kurang S, sekarang kurang N. Nah, jadi di sini dia hanya geser aja, di sininya sudut-sudutnya sama ya, sudut-sudutnya sama. Nah, lalu kemudian kita gambarkan lagi dengan TR plot ya. Jadi gambarkan lagi dengan TR plot. Jadi ini adalah TR plot 2 T2 frame. Sama kayak tadi ya. Kita gambarkan lagi. Ininya juga frame-nya namanya 2 ya. Kita kasih nama frame 2. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini dia ya. Oh, warnanya bentar. Warnanya kita ubah red lah ya, biar nggak sama R. Nah, kok nggak mau? Bentar.
Oke, sorry ini. Ya. T2. Oh, sorry, ada perintah color ya. Color red. Frame 2 color red. Nah, perintah colornya saya lupa nih. Ngasih perintah color. Oh, sorry. Ini ya. Color. Kemudian red. Nah, baru bisa. Nah, ini adalah pergeseran. Jadi tadi kalau ini kan dia kita putar, kita geser. Kalau ini mah kita geser aja gitu ya, nggak kita putar. Selanjutnya kita ikutin lagi yang di buku. Gimana kalau kemudian kita punya frame ketiga, transformasi ketiga ini adalah transformasi pertama kali transformasi kedua, gitu ya. Jadi transformasi pertama kalikan transformasi kedua. Berarti saya punya T3, definisikan aja T3, dia adalah transformasi pertama kalikan transformasi kedua. Nanti kita lihat ya, apa yang terjadi di sini ya. Transformasi pertama kalikan transformasi kedua, nanti kita lihat apa yang terjadi. Ternyata kita langsung TR plot lagi, tapi di sini di 3, T3, saya kasih nama 3, warnanya saya ganti green. Bisa nggak ya? Green. Nah, ini hasilnya nih. Ya, ini hasilnya. Jadi, kalau transformasi pertama saya kalikan transformasi kedua, ya. Jadi transformasi pertama saya kalikan transformasi kedua, dia begini. Ya, dia begini. Jadi ini dia lihat di sini tidak ada pergeseran, ya. Kalau kita lihat kan di sini nggak ada dia sudutnya sama ya, sama karena di sini kan nggak punya sudut. Tetapi kemudian di sini diambil bahwa di sini 3 dan 4 dan di sini bergerak selanjutnya karena kemudian ada perkalian dengan T T2 dengan frame 2-nya ya. Ini perkalian karena frame 2-nya. Nah, kalian ingat kalau kita melakukan transformasi forward kinematics ya, di situ kan kemudian kita kalikan tuh. Jadi ada transformasi pertama kali transformasi kedua, transformasi ketiga, langsung digabungkan semua. Nah, di situ kan forward kinematics. Nah, ini fungsinya untuk ngitung forward kinematics-nya. Oke, jadi teman-teman udah kebayang ya gimana yang kemudian yang kalau kita punya ya kalau kita kemudian punya pergeseran dari frame. Oke, nah selanjutnya di sini kita misalnya kita tambahkan. Saya mau mendefinisikan saya ngeplot salah satu titik. Misalnya saya plotnya titik 6,5 ya. Saya bisa ngeplot. Jadi saya buat di sini titik P sama dengan 6,5. Di sini pakai perintah titik koma ya. Jadi titik 6,5 ya. Kita udah tahu kalau Anda mau lihat titik P-nya gimana sih, jadi 6,5 ya, vektor. Lalu kemudian kita plot point ya, kita plot point. Jadi kita maksudnya ini kita plot tapi dalam bentuk titik ya. Jadi kita ambil perintah plot point. Plot point. Kemudian P, koma di sini label. Kemudian di sini adalah titik P. Lalu di sini adalah maksudnya solid itu bentuknya solid gitu ya. Solid ini bentuknya bulat isi. Ya. Kemudian ada KO. Nah, disinilah titik P. Ya, ini adalah titik P. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana kalau titik P dilihat dari berbagai macam frame. Nah, selanjutnya kemudian kita ingin
mendefinisikan gitu ya. Jadi kita ingin mendefinisikan bagaimana kalau kemudian titik P, kita kan tahu hubungan matriks transformasi dari 0 ke 1 ya. Dari 0 ke 1 itu kan berarti T01 ya. Jadi kita ingin ngelihat kalau titik P menurut dilihat dari 1, maka kalau menurut dilihat dari 0, sorry, maka kalau titik P ini adalah dilihat dari 1 gimana gitu maksudnya ya. Jadi kalau dia dilihat dari 1 itu gimana? Maksudnya tuh begini. Ini saya menggunakan perintah bahwa kalau titik P itu dilihat dari 0 itu kan adalah matriks transformasi 01 dikalikan dikalikan P1. Ini kan artinya P menurut frame 1 dikalikan matriks transformasi 0 ke 1 atau kita kemudian tadi tuliskan sebagai matriks transformasi T1 ya. T1 maka kita akan ketemu titik P menurut 0. Tadi kan titik P kita plot menurut 0 ya. Nah, berarti kalau ini kan diketahui nih, ini diketahui P1 itu sama dengan inverse ya, inverse dari titik 0P ya. Dari titik 0P. Maka ini kan tadi yang kita ketahui sebagai tadi kita plotnya berapa? Saya lupa. 65 ya. Nah, ini kan tadi posisinya ada di 65. Hati-hati karena matriks transformasi ini 3, maka yang di sini kita sisakan 1 ya. Dia kan 3 kali 3. Maka kemudian di sini adalah 1X, 1Y, 1. Maksudnya adalah posisi titik P dilihat dari 1, posisi titik Y dilihat dari 1, dan 1 di sini. Maka kita bisa tuliskan di sini 0, T1, inverse. Ya. Maka bisa kita tuliskan menjadi begini. Oh, kalau kayak gitu saya pengen lihat titik P menurut 0. Ya, menurut frame 1. Berarti saya buat aja misalnya perintah tadi P menurut 1 ya, P menurut 1 sama dengan inverse, yang di inverse apa? T1. Ya, karena 01 tadi, T1. Inverse T1, T-nya gede ya. T1 itu kemudian dikalikan titik P, tapi hati-hati, di sini P-nya kan harus butuh tambahan 1 ya, jadi P1. Ini maksudnya adalah tadi 6, maksudnya tuh gini, 6, 5, terus ada 1 kan di bawah karena konsekuensi dari matriks transformasi homogen kita yang 3 kali 3 gitu. Maka kalau saya enter, nah jadi titik ini, ya, titik P ini menurut 1, dia adalah X-nya itu ada di 3, Y-nya ada di min 0,634. Tapi masuk akal ya, soalnya ini kan dia di bawahnya X nih. Ya berarti dia di sininya min, di sininya plus. Sisanya satu-satu sekedar untuk mendefinisikan hasil perkaliannya yang ujung. Jadi maka kita bisa dapatkan bahwa X-nya itu adalah tadi berapa? 3,09, 3,09 dan Y-nya adalah min 0,634, 0,634 dari frame 1 ya. Jadi diambil dari frame 1. Oke. Nah, ini ya hasilnya. Nah, sekarang kita coba misalnya kalau menurut frame 3 kira-kira titik P ini berapa? Ya, coba kita perhatikan nih. Ini pasti Y-nya negatif, X-nya juga negatif kayaknya ya. Nah, kita hitung. Coba kita hitung. Saya buat ini saya ganti P3. P3 ini T3 ya, T3 dari P. Ya benar ya. Min 0,9X min 2,634Y. Nah, jadi bisa teman-teman lihat di sini. Ya benar ya, negatif, negatif ke bawah. Jadi ke atas negatif, ke bawah juga negatif. Nah,
itu ya yang bisa kita gunakan bagaimana kita memanfaatkan untuk membangun matriks transformasi homogen. Nah, setelah ini kita akan langsung loncat aja, saya langsung loncat aja ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang forward kinematics. Nah, materi-materi yang lain, center of rotation dan segala macam, teman-teman bisa mencoba sendiri. Kadang-kadang dibutuhkan ya. Jadi nanti ini karena waktu kita juga terbatas, ini kan kita cuma 1 kali pertemuan. Jadi sebiar cepat, saya nggak membahas yang center of rotation dan yang lain-lain. Ya, jadi apakah kemudian dia dicerminkan dan segala macam, nah itu sudah bisa dipahami teman-teman. Kita lanjut langsung ke forward kinematics. Forward kinematics itu ada langsung di chapter nanti ya, saya buka dulu bukunya. Jadi kita langsung ke pembahasan forward kinematics dan inverse kinematics yang kita fokuskan di robot planar ya, yang sudah dijelaskan oleh Pak Winarno. Oke, kita lanjut ke video yang ketiga.